Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kami buruh cerdas, berani, bermartabat. Kami buruh cerdas, berani, bermartabat. Kami buruh cerdas, berani, bermartabat. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum DPP FSB kami Baru Bapak Supadi SMH atau yang kita kenal Bang Jack. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP FSB kami Baru Ibu Sulistri SH. Yang saya hormati Bapak Ida Kurniadi, General Manager Hotel Gumiata. Yang saya hormati sesepuh FSB KAI Baru Pak Rio Jatmiko, selamat datang Pak. Sudah lama nggak berkunjung kita ya. Berkunjungnya di sosmed dong Pak. Ya, yang saya hormati para pengurus PK FSB KAI Baru Hotel Gumiata dan rekan-rekan seluruh anggota PK Hotel Gumiata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri dalam rangka pengukuhan pengurus FSB KAI Baru PK Hotel Gumiata periode 2023-2025, yang mana memang perjalanan organisasi ini memang agak ya cukup panjang lah ceritanya sebenarnya. Saya juga berpikir dulu pada saat pembentukan Serikat Buruh di Hotel Gumiata ini memang cukup berat. Dulu saya bersama Bung Rudi Gunawan berusaha untuk membentuk serikat ini memang cukup sulit. Ternyata setelah berjalan lebih sulit memelihara dan menjaganya ternyata. Saya kemarin justru bebannya itu lebih berat sekarang sebenarnya. Itu yang saya alami sekarang, apalagi sekarang dibebankan ke saya. Dan alhamdulillah masih ada kawan-kawan yang memang cukup setia yang mendampingi saya di sini dalam menjalankan tugas untuk bagaimanapun caranya serikat buruh ini harus tetap ada di Hotel Gumiata, terutama FSB KAI Baru yang memang ya sudah menghasilkan lah ya teman-teman. Ya tidak kita mungkin juga perjuangan saudara kita Bung Rudi Gunawan itu memperjuangkan teman-teman dari organisasi ini. Nah itu kita tidak boleh menghilangkan itu, karena berkat beliau juga kita masih tetap mencari nafkah di hotel ini. Tapi kita juga harus bisa menjaga gimana caranya supaya hotel ini tetap ada. Karena tanpa ada perusahaan ini pun kita nggak mungkin ada di sini. Nah itu catatannya. Jadi saya harap teman-teman dalam kedepannya tolong bantu kita jalan bareng-bareng aja. Gimana caranya kita menjaga organisasi tetap ada, tapi kita juga gimana caranya supaya perusahaan ini bisa berjalan baik dan bisa lebih maju lagi, agar semua karyawan dan khususnya anggota serikat
FSBKI Palawan ini lebih sejahtera lagi kalau kita tidak bersinergi, karena memang sesuai dengan slogan di Hotel Mulia sinergitasnya. Sinergitas itu artinya harus benar-benar berkolaborasi antara pekerja, manajemen, tambah lagi ini ada pengurus serikat. Jangan masing-masing jalan masing-masingnya itu akan repot. Makanya di sini mumpung di sini alhamdulillah dari manajemen Pak Dida selaku GM dan Pak Hadi bisa ke depan. Pak Hadi dari HRD manager, Pak Hadi di sini, Pak Hadi ke depan. Jadi belakang Pak Hadi, karena ke depan kamu masih kosong. Terus ke depan, balik aja. Pak Hadi depan, Pak Hadi. Nah, selamat datang Pak Hadi. Nah, saya lihat itu, ya, alhamdulillah, artinya, ya, selamat datang Pak Hadi. Ya teman-teman. Nah sekarang, Dai, saya mau tanya, ada berapa daftar hadir yang ada sekarang, Dai? Totalnya? Ini 57 anggota 113. Ya ini di sini memang ya serba salah, benar. Itulah menjaga itu memang agak sulit. Sebenarnya kemarin kita sempat diskusi ke pengurus untuk melakukan 2 kali pertemuan, karena memang ya saya pelajari di sini memang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak mereka itu memang agak sulit. Tapi kalau udah menyangkut hak-hak mereka, wah getol, teriaknya tuh getol, gitu, ya. Karena jujur aja, ya ini saya sampaikan di sini ada manajemen, ada ketum di sini, pos DPP juga. Memang begini Bang Jai, kondisinya mungkin kayak tempat lain enggak, mungkin apa enggak beda atau emang enggak ada gitu ya, gitu. Itu Pak Bang Jai seperti ini. Kenapa? Kemarin memang perjalanan untuk proses pemilihan ini memang kita sudah umumkan di grup, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya saya komunikasi dengan Bang Jack selaku ketua umum. Gimana? Karena memang untuk mengumpulkan anggota itu agak susah. Kalau kita harus quorum 50 plus 1 itu agak susah. Nah akhirnya saya pikir ya karena tidak ada calon lagi, ya secara aklamasi lah saya komunikasi dengan Bang Jack selaku ketua umum, jangan sampai saya menyalahi aturan juga nih, dan teman-teman tahu semua. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah melakukan regenerasi ke depannya. Di sini nanti ada wajah baru sebagai pengurus inti, tapi tidak menghilangkan pengurus-pengurus yang sudah lama. Karena ada beberapa bidang yang akan diambil, contohnya kayak media, ada K2F, bahkan nanti kita ada kepemudaan mungkin akan kita bentuk juga ke depannya biar semua benar-benar aktif di organisasi ini. Jadi di organisasi ini tidak hanya membayar iuran, menuntut hak, udah selesai gitu maksud saya. Jangan itu aja, tapi kita harus sama-sama aktif dan kita bangun organisasi ini agar kedepannya kita bisa paham sebenarnya apa sih hak kita, apa sih kewajiban kita. Dan alhamdulillah memang sisa jabatan kemarin yang selama kurang lebih satu tahun itu saya sudah jalankan, dan ada beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan terkait ya program-program buat kedepannya. Salah satunya adalah yang sudah kita jalankan pelatihan tentang penguatan organisasi.
Nah makanya ke depan nanti insya Allah kita akan lakukan sering bisa dulu cuma setahun cuma sekali, mungkin tahun besok kita lakukan bisa 2 atau 3 kali untuk pelatihan organisasi apa terkait undang-undang atau terkait bantuan hukum atau dan yang lainnya gitu ya. Saya minta nanti pada saat nanti ada penunjukan atau apapun itu, apa keinginan dari teman-teman untuk ikut serta dalam pelatihan itu, saya rasa ya teman-teman harus aktif gitu loh. Kalau ditunjuk jangan alasan bla 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 bla, alasannya banyak. Karena buat teman-teman juga, kenapa di sini saya regenerasi buat kedepannya ada 2 orang Pak Ketum, 2 orang untuk kedepannya saya siapkan untuk ya 2 tahun ke depan lah. Ya mudah-mudahan 2 tahun ke depan sudah bisa dibentuk dan mereka bisa bisa menguasai melebihi dari yang sudah-sudah. Saya rasa itu salah satunya, dan kita juga telah melakukan ya alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif kegiatan pemudahan sudah tahun kemarin kita sudah melakukan turnamen mini soccer antar serikat pekerja. Nah ini salah satunya, saya pengen memang kami Paro itu menjadi corong di Kota Depok. Walaupun kecil tapi kita lebih dikenal dibanding besar, tapi tidak dikenal. Makanya ya alhamdulillah dibantu Bang Fitrah juga yang aktif di kegiatan olahraga, jadi membawa nama besar kami Paro di Kota Depok. Ya mudah-mudahan untuk kegiatan yang tahun ini yang antar serikat pekerja hotel dan restoran itu bisa memancing para pekerja hotel dan restoran untuk bisa bergabung di kami Paro, biar kami Paro di Depok lebih besar lagi. Saya sih berharap target saya sih sebenarnya seperti itu, supaya teman-teman yang lain tolong dibantu yang punya teman di bekerja di hotel atau di restoran bisa bergabung, karena manfaat berserikat itu kita bisa nikmati lah hasilnya seperti apa di sini. Selanjutnya terkait PKB yang sudah kita selesaikan, insya Allah bulan depan itu akan sudah diperbanyak ya Pak Haji ya. Sudah diperbanyak, doain aja duitnya ada katanya. Doain duitnya ada. Nanti bisa dipelajari teman-teman, dan situ ada beberapa perbaikan dari anggota yang walaupun yang karyawan tetap maupun kasual ya itu mereka kita sudah tuangkan hak-haknya di situ. Dan nanti tolong untuk PKB itu setelah dibagikan dibaca, dipelajari. Kalau yang kurang paham di situ ada penjelasan, dan sekarang ada tambahan penjelasan terkait isi PKB. Kalau memang kurang paham, tanya ke pengurus. Jadi jangan sudah dijelaskan, sudah dituangkan di PKB, pada saat tertentu gitu nanya-nanya lagi ke pengurus. Padahal sudah jelas dituangkan di PKB itu, bla bla bla, jam kerja, masalah lembur, masalah cuti, masalah apalah, sudah dituangkan di situ. Bukannya kagak mau diskusi, bukan, tapi maksud saya jangan sampai manajemen mengeluarkan uang itu sia-sia gitu. Sudah dicetak tapi tidak dibaca, bahkan saya lihat ada yang disimpan di loker doang, ya kan. Kalau ada sesuatu gampang tinggal nanya sama pengurus, ya kan, tiap departemen ada pengurus yang begitu juga, tapi dipelajari ini sama-sama kita. Kalau memang masih itu ada kekurangan atau ada yang perlu dirubah, nah didiskusikan, sampaikan ke pengurus biar nanti untuk kedepannya bisa
diperbaiki agar lebih baik. Ini ada banyak juga sebenarnya Pak Bang Jack. Ini saya sih sebenarnya sambil nunggu makan siang ada. Nah selanjutnya untuk teman-teman pesan dari saya mungkin biar kedepannya kita lebih kelihatan solid dan kompak gitu. Ya, biar kelihatan maksudnya. Jadi setiap kegiatan apapun itu, ini kayak undangan gini nih. Undangan gini hanya ya memang sih ya gitu aja sih. Nanti akan kita kedepannya saya akan nanti rapat anggota. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pengurus harus mengambil sikap gitu. Mengambil sikap untuk anggota-anggota yang mungkin keaktifannya kurang atau lalai dalam kegiatan-kegiatan. Nah itu nanti saya minta pendapat dari teman-teman dalam rapat anggota yang berikutnya. Jadi karena memang gonjang-ganjing atau banyak dari anggota yang menyampaikan ke pengurus, gimana pengurus nih terkait anggota yang tidak pernah aktif, yang tidak pernah hadir dalam setiap rapat anggota atau rapat komisariat. Nah, jadi saya memang itu hak prerogatif dari pengurus, tapi kita diatur di undang-undang, kita tidak boleh silakan ambil kecuali memang ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Mungkin begitu Pak Mentutnya. Nah makanya saya pengen gimana caranya supaya kami kalau di Hotel Wimiata ini bisa tetap eksis dan bersinergi. Bersinergi tidak hanya pengurusnya aja bersinergi ke manajemen, tapi dari anggotanya pun harus bersinergi. Sejalan, tujuan utamanya adalah memajukan usaha dulu, setelah itu baru kita tuntut kesejahteraan kita semua. Setuju kan? Kalau setuju nanti kita jalan sama-sama kepada Pak Nida nih, ya. Jadi kita juga berharap. Ya kan, kita kan kagak mau gaji termen dulu. Mau gak gaji termen? Tidak. Nah maka itu, ayo kita sama-sama kita ciptakan suasana kondusif di Hotel Wimiata ini dan bantu saling support lah. Apapun itu masukan-masukan dari anggota, dari karyawan di tingkat bawah. Ya mohon juga dari pihak manajemen tolong diperhatikan gitu, kalau memang sekiranya baik dan bagus untuk perusahaan tolong ditindaklanjuti seperti itu. Selanjutnya mungkin yang terakhir untuk pekerja-pekerja muda ini, anggota-anggota muda, ya saya sih berharap kedepannya untuk pengurus PK kami Pak Hotel Wimiata ini paling tidak yang lebih muda lah nanti diisi. Jadi biar semangatnya lebih lebih menggebu-gebu gitu. Tapi jangan sampai salah mengambil keputusan. Makanya nanti tinggal kita bentuk dulu lah. Sering kita komunikasi ke senior-senior DPP atau DPC DKI kan bisa. Ya saya rasa itu untuk kedepannya nanti kita akan melakukan pelatihan dan teman-teman saya harap semua bisa dapat ikut serta. Jadi tidak saya juga tidak akan milih-milih
panen juga. Buat apa kita nunjuk orang untuk pelatihan tapi mereka tidak aktif, militansinya kurang terhadap organisasi. Ya, saya rasa itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk DPP yang telah meluangkan waktunya, dari Pak dan Manajer Pak JM dan Pak Hadi selaku HRD Manajer dan teman-teman semua. Semoga kedepannya RSB Kayu Pano bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang dan menjadi terbentuknya DPC FSD Kayu Pano Kota Depok. Siap tuh kira-kira nih? Siap, makasih teman-teman. Cukup sekian dari saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih atas sambutannya Bapak Soleh. Selanjutnya sambutan dari General Manager Hotel Bumiata Bapak Ida Kurniadi. Kepada Pak Ida Kurniadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yudi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sambutan di pagi hari ini. Mungkin pertama kali saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Musyeri, Pak Direksi, karena sedianya beliau mau hadir pada kesempatan ini, tapi tadi pagi-pagi WA saya, tidak, saya kayaknya nggak fit ya. Gimana Pak? Ya udah Pak Dida kesana. Ya saya memang rencananya udah tampak. Ya mohon maaf teman-teman, Pak Musyeri nggak bisa hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih teman saya Bang Jack, Bu Silistri, serta dari sesepuh ya dari kami tahu. Mungkin tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kedepannya kita mungkin lebih sering ketemu dengan teman-teman ini, karena dengan sering ketemu ini ada hal-hal yang sebetulnya yang bisa kita sampaikan, kita kerjakan bersama, seperti program pelatihan diharapkan nanti ke depannya mungkin bisa kolaborasi dengan training manager dengan Pak Musadi di HRD. Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan silakan berkolaborasi aja dengan HRD, karena program tahun 2024 ini untuk di program pelatihan nantinya akan lebih banyak lagi untuk pelatihan untuk teman-teman, karena mau tidak mau Bumiata ini karena beberapa tahun tidak ada rekrutmen tenaga baru, akhirnya putus. Sekarang yang di atasnya udah sepuh-sepuh semua Pak, udah sepuh-sepuh semua. Yang muda-muda ya masih mungkin di sini ada Mas Rianto ya yang baru masuk ke level manajemen, Mas Budi Dijana, dan nanti mungkin cukup dengan teman-teman yang lain masuk ke level manajemen. Dan rasanya saya juga sudah lama sekali. Bang Soleh, terima kasih, dan saya dari manajemen mengucapkan selamat melaksanakan rapat komisariat dan pengukuhan pengurus FSD Kami Parbo tahun 2023-2025. Mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat berikutnya nanti penyusunan program kerjanya, dan saya rasa saya dengan DPP juga sudah cukup kental, cukup tahu mengenai kondisi di hotel ini, di Hotel Bumi
mudah-mudahan slogan yang tadi disampaikan bahwa bersinergi antara manajemen dengan karyawan, manajemen dengan serikat pekerja, yang tujuannya yaitu untuk kesejahteraan kita terutama ya sebagai pekerja. Kemudian kita juga berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pemilik dan juga memuaskan untuk para pelanggan kita. Mudah-mudahan kedepannya Bumiata juga lebih baik lagi, dan insya Allah saya melihat kemarin kolam renang kita lagi sakit dan itu sangat membahayakan. Saya dikomplain dari guru-guru olahraga, ada yang luka kakinya, dan alhamdulillah mulai tanggal 15 kita perbaiki kolam renang, dan mudah-mudahan itu sebagai suatu usaha dari kita untuk meningkatkan revenue. Karena saya tahu kolam renang ukuran Olimpik di Depok itu hanya satu-satunya punya kita, dan mudah-mudahan pasar untuk dari sekolah juga cukup besar di kita, dan mohon bantuan juga dari teman-teman apabila ada kegiatan-kegiatan, karena saya sudah tahu bahwa teman-teman ini ada putra-putrinya, ada yang di SD, SMP, SMA, bahkan ada yang udah kuliah ya. Ya mungkin diberikan masukan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di Hotel Bumiata, mohon untuk diarahkan ke Bumiata. Mungkin itu saja Bang Soleh. Bang Jack, terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan selamat, dan mudah-mudahan FSB kami Pak Arko, Hotel Bumiata kedepannya lebih maju dan bersinergi lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dida Purwiyadi. Selanjutnya sambutan dari DPP kami Pako kepada Bapak Bupati Kemang Jack kami Desa. Saya nggak di sini. Jadi kalau di situ kayak anggota Dewan Soleh udah pas banget. Saya di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pako. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dida, Pak Adi, izin saya berdiri di sini, dan juga kawan-kawan DPP, ada Pak Priyo, Pak Sulis, teman-teman PK. Tadi saya begitu masuk, teman-teman pada di sini, ini yang kerja siapa? Saya tanya gitu. Jangan sampai tamunya nggak ada yang layani, tapi katanya aman. Terus yang selanjutnya saya sampaikan apresiasi buat Pak Soleh, udah pas banget sebenarnya. Dan tadi sebenarnya sekilas ada kesan bahwa dia sudah mempersiapkan regenerasi untuk segera duduk di itu pesan. Mudah-mudahan dijabah sama Allah. Kita harus bangga kalau yang di dapurnya Pak Soleh harus pilih beliau, karena pilih harus yang kenal. Kalau yang nggak kenal ngapain dulu. Jadi Pak Dida, Pak Adi, juga teman-teman semua, kalau pesannya Mas Soleh tadi bawa tag, pantesan runtut banget. Nah, saya nggak disiapkan tag. Jadi saya hanya meresume apa yang disampaikan Mas Soleh tadi. Intinya gini, bahwa kondisi hotel memang di perhotelan ini persaingannya cukup ketat, Pak. Kita lihat juga sekarang banyak hotel-hotel minimalis, tentunya harganya lebih terjangkau gitu. Dan ini PR teman-teman semua untuk melakukan pelayanan, karena hotel ini kan sifatnya pelayanan. Jadi kalau Mas Soleh bicaranya sudah bijak banget, bijaksana dan bijak sini, bijak ke teman-teman, bijak ke hotel gitu kan. Udah mantap lah, pokoknya udah cocok lah. Saya harus belajar dari beliau untuk menjadi cocok lagi, karena kalau saya lihat beberapa poin yang disampaikan memang pas,
bahwa antara serikat buruh dengan manajemen memang harus saling bahu-membahu, simbiosis mutualisme harus ada. Kalau tadi Mas Soleh ilustrasikan di hotel ini harus maju karena ini tempat kita nyari nafkah. Saya setuju bahwa kami selalu sampaikan Pak ke teman-teman PK di seluruh Indonesia karena kami senang banget begini langsung ke grassroots. Dan saya kesini kalau diundang loh Mas Soleh, saya kalau nggak diundang juga nggak kesini. Dan memang kalau perusahaan tempat kita kerja ya harus kita pelihara dengan baik karena itu ladang kita, sawah kita, tempat mencari nafkah buat anak istri. Ya, harapannya kita ada hubungan industrial yang harmonis, yang profesional, yang berkesinambungan, itu harapannya. Jadi regenerasi memang harus ada Mas Soleh, tapi kalau di DPP ini biar yang tua-tua aja. Terus poin lain yang ingin saya sampaikan bahwa memang setahun ini kami agak keliling-keliling Pak. Kami setahun intens ke Manado, terus terakhir kemarin kami mencoba ke sawit, ke kebun-kebun. Jadi kami ke Kalimantan Barat itu 5 kabupaten kami jelajahi perbatasan Malaysia itu ke Aruk, Etikong sampai Jawi Babang, nggak kebayang kamu naik jauh banget itu. Karena dari Kalimantan itu perjalanan bisa 8 jam, 7 jam ke setiap kabupaten dan itu jalan sawit tahu sendiri kan begitu. Jadi kami selalu berinteraksi dengan teman-teman di grassroots. Kami bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau hanya dengar laporan kami nggak bisa. Makanya itu yang sering saya sampaikan bahwa kalau kami di Kalimantan Barat sana di kebun sawit, perjalanan dari kota ke kebun itu bisa 4 jam. Saat di tengah itu kami ketemu buruh-buruh sawit itu Pak, di kebun itu kami kadang merasa ini Indonesia enggak sih? Karena kontradiktif dengan apa yang kami alami di Jakarta. Mereka untuk mau ke kota aja harus 4 jam, untuk nyari sinyal aja harus 2 jam, itu ketemu Indomaret kota kecamatan. Makanya kalau yang kemarin-kemarin ikut Zoom kegiatan Kalimantan itu kan ada yang dari Sanggau itu, mereka harus ke kota dulu, ke Indomaret nyari sinyal, itu bisa perjalanan motor dengan kondisi seperti itu bisa 3 jam. Ngeri memang. Dan anggota kita banyak, ada yang di satu wilayah yang kalau di Facebook kalian kenal Lonita City itu tempatnya nggak ada listrik, ya kan? Nggak ada wifi. Jadi adanya malam itu genset perusahaan yang nyalanya di sana ikan gabusnya banyak kalau yang mau dimancing. Jadi ikan itu hanya dibuat ikan asin karena nggak punya kulkas. Jadi memang hari itu kami kemarin ke Palembang juga, kami selalu mencoba berinteraksi dengan teman-teman keluhan apa. Kalau saya lihat di sini memang sudah cukup baik hubungan industrialnya. Pak Dida juga kalau ada apa komunikasi, walaupun saya nggak pernah melangkahi Pak Soleh, tetap harus ngobrol sama Mas Soleh yang tahu persis kondisi di sini ya kalian gitu. Kami kan nggak tahu persis. Tapi untuk sosial dialog memang kami selalu kampanyekan Pak. Dan mungkin salah satu federasi yang kencang melakukan kampanye tentang sosial dialog kami pandu. Karena kami dimanapun kami selalu gandeng perusahaan, ayo turun bareng. Kalau di sawit itu kami dengan HU-nya pusat turun bareng Pak. Turun bareng ke tempat perusahaan yang di tengah hutan sana kan banyak masalah, kita urai bersama dan itu alhamdulillah relatif efektif dibanding harus teriak-teriak gitu. Itu efektif. Terus memang kita kemarin setahun fokus di perikanan Pak. Kami anggotanya kebetulan di Bitung, Sulawesi Utara, kalau dari Manado itu kalau sekarang cepat 1 jam, kalau dulu 2 jam, itu kami punya banyak anggota di sektor pengolahan ikan, pengalengan ikan. Kami mencoba untuk bersosial dialog dengan pemangku kepentingan di situ. Kita ketemu wali kota, mengurai masalah-masalah perburuan. Apa sih yang di sini yang belum baik?
jaminan sosial kah, ataukah mengenai tripartit tingkat kabupaten kota, itu yang kita dorong untuk seperti itu. Karena prinsip kami selalu saya sampaikan ke Mas Soleh dan teman-teman, gak ada masalah yang gak selesai kalau kita punya niat baik, kedua belah pihak bicara baik-baik, pasti selesai. Dibanding harus saling menjaga, tidak mau ketemu, itu saling sujud Pak biasanya Pak. Soleh juga ngomong, Pak Dida gak mau ketemu saya, Pak Dida juga ngomong mungkin Pak Soleh ini sibuk karena nyalek kan. Harapannya ke depan itu nggak ada lagi, jadi bukan masalah. Kalau memang ada, dan saya yakin nggak pernah masalah itu akan habis di sini, akan selalu ada. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan dengan baik. Hal yang lain tadi Mas sudah sampaikan bahwa perlu pelatihan, ya. Kita di era digitalisasi ini memang harus mengupgrade kemampuan. Pelatihan nggak harus di hotel. Kalian kan udah bosan di hotel, soal di lapangan saja. Di lapangan, di tenda itu akan bagus, efektif. Di samping otak kita fresh itu, kita nggak terkungkung oleh lingkungan. Makanya kalau kami ke kebun sawit itu senangnya apa Pak? Kami makan di bawah kebun pohon-pohon sawit itu nuansanya beda. Dan dengan GM-nya, dengan HU-nya pusat, itu kami nggak ada jarak. Nggak ada jarak, dan masalah-masalah kecil itu sambil bercanda aja selesai. Karena kan masalah selalu ada. Kalau nggak ada aja, soalnya itu nyari-nyari masalah Pak pasti. Ya kan? Jadi masalah harus tetap ada biar kita dewasa. Hanya saja tinggal bagaimana cara menyikapi masalah itu. Selanjutnya saya melihat bahwa di Bumi Wisata ini kan hampir mayoritas anggota. Saya kadang berpikir, tadi sampaikan Soleh bahwa PKB sudah selesai, tinggal cetak. Kalau dicetak ya dibaca, jangan hanya baca angka-angkanya. Kewajiban teman-teman juga dibaca. Dan kalau saya dulu waktu saya ketua PKB, kalau PKB jadi kami sosialisasi. Ketua PK, manajemen ngomong tentang hak-haknya karyawan. Saya ngomong tentang kewajibannya karyawan. Sinkron di situ. Karena biasanya teman-teman ini serius kalau ngomongin haknya, apalagi ada hitung-hitungan, ada angka-angka, serius. Tapi giliran kewajibannya, gitu kan. Nah ini kalau itu bisa dilakukan secara bersama-sama, mungkin nanti tugas Pak Adi sebagai HRD, kumpulin aja 15 orang. Sosialisasi tentang PKB. Ini loh hakmu, yang ngomong manajemen. Soleh ngomong, nah ini loh kewajibannya. Itu akan lebih efektif. Gitu. Nah, berhubung di sini hampir 99% anggota, saya kadang berpikir saat kemarin membuat PKB apakah nggak ada konflik kepentingan gitu. Di satu sisi mungkin Mas Rianto diperoleh dari mana? Nah, itu saya bingung. Mas Rianto ngomongnya gimana kalau sebenarnya enak Soleh ngomong, Mas Soleh dan teman-teman enak kalau kondisi perusahaan, situ kan anggota. Mungkin ini yang agak mungkin ya kalau idealnya memang kalau idealnya ya, tapi bagus juga sih semua anggota. Idealnya memang kalau GM, HRD itu memang tidak anggota, karena konflik kepentingannya di situ pasti. Saat ngomongin kesejahteraan, pasti dari pihak Pak Dida, Pak Adi, kondisi perusahaan nggak baik-baik saja. Tapi saat ngomongin hak, di satu sisi, aku kan butuh juga itu. Itu nggak lagi bingung juga kan? Tapi kalau itu bisa memposisikan diri Mas Rianto saat menjadi anggota kapan, saat menjadi manajemen kapan, ya baik-baik saja sih sebenarnya. Itu. Terus hal lain, mudah-mudahan nggak bosan, saya biar nggak kalah lama aja masalahnya. Masa dia lama saya sebentar. Tentu siapapun nanti yang menjadi pengurus, harapannya bisa amanah. Karena menjadi pengurus serikat itu
itu orang-orang terpilih, Pak. Orang-orang yang ikhlas. Kan gini, kalau nuntut minta sesuatu berhasil kan nggak ada yang terima kasih, lupa kan. Tapi kalau nggak berhasil, dihujatnya itu setahun, nyampe periode kenaikan upah selanjutnya itu belum habis hujannya. Nah, tapi disitulah letak keikhlasan kalau teman-teman mau melakukan itu dengan hati, rezekinya ngikut. Jadi Mas Soleh nanti mudah-mudahan sudah melakukan banyak hal untuk teman-teman. Ada di dapilnya, saudaranya itu orangnya baik, dipilih. Jadi dari mana aja bisa. Juga gini, kenapa saya sampaikan menjadi pengurus serikat mau di tingkat PK, DPC, DPP, kalau ikhlas itu memang damai di hati. Tapi kalau orientasinya kan ada menjadi pengurus serikat di tingkat perusahaan dulu teman-temanku ya di BW gak ada. Teman-teman itu hanya ingin jabatan, gitu. Terus hanya ingin kerja semaunya. Usahakan pengurus kerja semaunya, nggak ditegur orang manajemen. Banyak, tapi kembali lagi ke sini. Apa tujuannya menjadi pengurus? Karena amanah. Menjadi pengurus serikat itu amanah. Kalau dia bisa menjalankan, jaminannya surga. Amin. Kalau nggak bisa, setruk. Ya, karena disupai orang banyak kan, disupai orang banyak. Makanya kalau bisa teman-teman siapapun yang menjadi pengurus, harapan kami lakukan yang terbaik dengan hati. Karena seleksi alam nggak pernah salah. Siapapun yang konsisten pasti akan bertahan lama. Yang nggak konsisten pasti di tengah jalan akan dengan sendirinya tereliminasi. Saya dari 98, kalau Pak Sulis dari 92 di SBSI masih eksis sampai sekarang, berarti konsisten. Saya dari 98. Banyak teman-temanku yang di tengah jalan karena nggak amanah, ditawari jabatan mau. Akhirnya dipecat juga, selesai. Diserikat hilang. Jabatan nggak apa-apa, tapi benar-benar itu profesional. Memang punya kapasitas dan kemampuan. Gitu. Jangan karena nanti Pak Dida Soleh biar nggak teriaknya kenceng, Mas Yudi biar nggak teriak-teriak, naikin aja jabatannya, diterima. Itu nggak benar. Tapi kalau memang punya kemampuan, nggak masalah. Udah ditawarin Pak Dida belum? Habis ini itu. Jadi saya meyakini bahwa seleksi alam nggak pernah salah. Kalau nggak seperti itu, ya karena menzolimi teman-teman. Namanya buruh ini kan orang-orang tertindas. Gitu. Kalau di BW sih nggak tertindas, nggak makmur-makmur sejahtera. Kalau di kebun sawit sana, itu yang tangannya kasar-kasar banget itu kan megang patsul apa, arit, egret tiap hari. Kamu kalau sekali-kali harus ikut kami keliling lah, biar tahu kondisi Indonesia yang sebenarnya itu. Mereka wajah sama umur nggak sesuai lah. Jadi umur 50 kayak saya itu udah aki-aki banget. Lihat, bener. Karena mereka nggak pernah karaoke, nggak pernah ke mall, gitu kan. Tangannya kasar-kasar banget. Itu real. Jadi Mbak Sulis itu nyampe heran nanya, ibu umurnya berapa? 52, perasaan udah 70. Dan ada hal lucu. Saya udah pamitan, salaman udah di
serikat buruh ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk melawan perusahaan, tapi memang sebagai wadah silaturahmi. Ya intinya kalau perusahaan punya Pak Dida, Pak Adi, kalian punya Soleh, Mas Yudi, Pak Saiful dan teman-teman. Biar Pak Dida nggak harus ngomong ke satu-satu toh, diwakililah pengurus. Begitu juga teman-teman ini kan aspirasi teman-teman tidak disampaikan. Harapan kami begitu bahwa menjaga itu lebih susah ya, karena rata-rata teman-teman ini menjadi anggota kan gini, aku kan udah bayar iuran, selesaikan masalahku semua, ya kan, nggak peduli, disuruh ngumpul pun susah. Ya kalau hotel saya maklum, kalau ngumpul semua yang kerja siapa gitu. Beda sama kerja pabrik, minggu libur bisa ngumpul semua, beda pasti, kulturnya beda. Kami kalau ke hotel Manado itu mau ngumpulin 15 orang aja setengah mati, shiftnya nggak sama. Memang hotel seperti itu, tapi ya di sini kan sudah baik dengan Pak Dida ya minta waktu. Kalau memang longgar bisa ngumpul karena nggak. Jadi Pak Soleh pesan, saya punya harapan. Pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir, benar itu. Bukan pesan terakhir kan. Jadi harapan saya tetap jaga komitmen bahwa serikat buruh ini sebagai wadah untuk memperbaiki keadaan, menjaga juga perusahaan. Memang tadi Pak Dida sampaikan kalau ada event-event anaknya ya bawa sini, karena itu secara tidak langsung yang membantu keuangan perusahaan. Makanya kami selalu sampaikan di KSBSI, kalau ada momen kami coba arahkan ke sini semampu kami, Pak. Kami coba arahkan ke sini karena di sini anggota kita. Biar gajian kalian nggak telat-telat. Itu. Apalagi saya harus ngomong apa lagi? Saya nggak bahas sontekan, nggak bahas soal. Jadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya setuju kalau mau melakukan pelatihan, mengupgrade. Sekarang kan programnya pemerintah itu untuk upskilling, Pak. Jadi kalau teman-teman di perhotelan ini penting untuk mengupgrade kemampuan. Kayak taruhlah awet ini AC-nya lumayan dingin, berarti kamu udah kerjanya kayak benar. Karena saya pernah di sini AC-nya panas, berarti kemampuannya udah di-upgrade. Jadi udah bisa benerin. Saya lihat sih tutorial YouTube dia cara. TikToknya aktif soalnya. Jadi saya setuju kalau antara teman-teman pengurus serikat juga teman-teman anggota ini bareng-bareng dengan perusahaan, nggak harus banyak-banyak, mungkin Pak Adi, Pak Dida ya 20 orang per Sabtu atau per Minggu. Ya kalau yang di bagian, aku bagiannya kan nggak hafal hotel. Kalau di pabrik-pabrik, di sawit saya hafal sekarang. Nah bagian kitchen, bagian room boy atau apa ya di upgrade. Nah itulah, Pak Priyo bekas orang hotel tahu. Saya bekas orang pabrikan, kalau di pabrik saya hafal. Jadi perlu Pak untuk upgrade kemampuan. Kalau bahasanya BLK, Kemenaker itu sekarang adanya upskilling. Kalau reskilling itu dari yang nggak mampu dijadikan mampu, jadi mengalihkan kemampuan orang gitu kan. Itu penting sekarang. Di era digitalisasi ini memang persaingan ketat, karena kita tahu hotel semakin banyak yang minimalis tadi kan. Mereka menawarkan harga relatif kecil, sementara kayak BW ini kan kalau kita lihat layoutnya bagus, cuma mungkin daya kemampuan untuk mengupgrade kamar-kamar segala macam butuh biaya tinggi. Makanya teman-teman juga harus rawat bersama itu tadi, bahwa anggap ini sawah kalian. Kalau orang tani ini sawah kalian. Digarap dengan baik, dicangkuli, ditanami yang baik. Nanti kalau panennya bagus kan dinikmati bersama ya Pak ya. Bukan dirusak. Kalau ada yang rusak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja, semoga Pak Soleh menjadi anggota dewan. Kami mohon untuk tetap berdiri di atas. Kita panggil ke atas Ibu Sulistri. Sekaligus untuk membacakan surat keputusan pengurus komisariat Hotel Bumiata periode 2023 periode 2025. Kami silakan. Kayak Ustaz khutbah. Belum sudah batuk nih habis konser. Saya terus ya, baru pulang dari Surabaya. Baik, saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau nomor 040/DPP FSB Kami Parbo _10/2023 tentang susunan pengurus komisariat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau PT Bumi Putra Wisata Hotel Bumi Wiyata. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau DPP FSB Kami Parbo dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan pasal 1 mensahkan susunan lengkap pengurus komisariat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau PT Bumi Putra Wisata Hotel Bumi Wiyata Kota Depok Provinsi Jawa Barat periode 1 Oktober 2023 sampai 1 Oktober 2025 sebagai berikut. Ketua, Nama-nama yang dipanggil langsung Mas. ya. Ketua Muhammad Soleh. Sekretaris Saiful Bahri Yusuf. Sekretaris 2 Yudi Purwanto. Bendahara Bakri. Program Ade Endang. Untuk Humas Muslim. Konsolidasi Priawan Adi Nugroho. Pasal 2. Dengan surat keputusan ini, pengurus komisariat FSB Kami Parbo PT Bumi Putra Wisata Hotel Bumi Wiyata bertanggung jawab langsung kepada DPP FSB Kami Parbo dalam setiap kegiatan organisasi dan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Jawa Barat. Pasal 3, surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dibetulkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2023. Dewan Pengurus Pusat FSB Kami Parbo Supardi SHMH Ketua Umum, Sulistri SHMH Sekretaris Jenderal. Aku dipotong nggak? Soleh. Oh, nggak tahu. Gemes. Saya tulis beneran karena gak ada perempuannya. Dengan diterimanya surat keputusan ini, mudah-mudahan teman-teman yang menjadi pengurus bisa menjalankan amanah selama 2 tahun ke depan. Untuk itu saya mohon Pak Dida dan Pak Haji untuk ke depan untuk bersama. Ada yang mau disampaikan dulu?
Pengurus semua di depan. Kalau Kanwil, Yuk, cepat. Pokoknya kemas ya. Kayu.